Wah, cantik-cantik di sini murtad tapinya. Sayang ya, cantik tapi murtad. Katanya dia murtad setelah pulang dari umroh. Nah, itu kan dia umroh tuh. Berarti dia tahu tentang keilmuan yang ada di dalam agama Islam. Singkat cerita, saya adalah muslimah yang taat agama. Singkat cerita, saya melakukan tahajud. Teman saya kaget, bukannya Ade udah dicadar katanya. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Wah, cantik-cantik di sini murtad tapinya. Sayang ya, cantik tapi murtad. Katanya dia murtad setelah pulang dari umroh. Nah, itu kan dia umroh tuh. Berarti dia tahu tentang keilmuan yang ada di dalam agama Islam. Tapi, apakah dia murtad karena keilmuan atau ada hal yang lain? Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, mari tekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Kalau bisa, mohon bantuan share-nya ya. Sekarang mari kita bersantai melihat video ini. Kenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Ya, singkat cerita pada tahun 2019 saya umroh. Singkat cerita saya bercadar. Singkat cerita saya adalah muslimah yang taat agama. Singkat cerita saya melakukan tahajud. Dan singkat cerita pula saya melakukan puasa. Tapi singkat cerita pula tidak ada ketenangan dalam hidup saya. Nah, itu yang dia katakan tadi ya. Baru diuji dengan ketidaktenangan langsung jadi murtad. Aduh, lemah kali ya iman ya. Baru diuji sedikit gitu malah menjadi murtad. Artinya kalau kita tidak mempunyai ketenangan hidup ya, meskipun kita beribadah, coba cek ibadah kita apakah sudah benar atau belum. Jadi seperti itu, bukan malah jadi murtad. Banyak lagi yang dia katakan. Sekarang kita lanjut dulu videonya. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan. Sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk. Saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter. Saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa, segala macam. Aduh, saya sakit, tapi saya tidak ke dokter. Tapi saya ke dukun, ke orang pinter. Kira-kira di sini dia memakai logika atau enggak gitu ya? Heran saya. Pantas murtad karena akalnya tidak dipakai. Sakit malah ke dukun, bukannya ke dokter. Nah, di sini saya kurang yakin dia ini Islam dari awal. Mengapa? Kata Allah saja dia tidak ada keluar dari mulutnya. Sedangkan dia di video itu menyebut dengan kosakata Tuhan. Jadi saya curiga di sini dia kadal, kafir dari lahir. Ya, sekarang mari kita lanjut lagi ya. Kita jawab dulu bagaimana dia mengkafirkan dan dia mengatakan tidak keluar dari mulut saudara kita yang sedang bersaksi, yang sudah menemui kebenaran di dalam Yesus, yaitu dia tidak menyebutkan Allah katanya. Ya, kita jawab dulu teman-teman. Dia tidak sadar kalau dia bersaksi setelah dia diselamatkan oleh Tuhan atau setelah dia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman,
saya tidak mengerti kenapa Ustadz ini meledak, ya. Kenapa dia marah? Padahal kalau kita perhatikan dari tadi kesaksiannya, dia bersaksi tanpa menjelekkan agama yang dia percayai sebelumnya. Ya. Dia berkata apa adanya. Ya. Dan dia juga tadi berkata dia tidak mempunyai damai sejahtera sebelumnya. Dia tidak menghina atau merendahkan agama sebelumnya. Ya. Jadi saya tidak mengerti kenapa Ustadz ini meledak dia, ya. Dan dia sepertinya tidak terima. Ya. Padahal saya ulangi lagi perkataan saya, saudara kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini tidak seperti Ustadz yang lain yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, seperti Yahya Waloni, bahkan yang menjelekkan pendeta, yang menjelekkan Tuhan Yesus, bahkan Alkitab mereka hujat. Tidak. Kalau kita dengarkan kesaksiannya, hanya dia bersaksi apa yang dia alami, tanpa menyinggung perasaan agama yang sebelumnya atau umat muslim. Ya. Jadi teman-teman, mari kita lanjutkan mendengarkan video ini, ya. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman, dia orang Katolik, dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah, dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini dia minta doa kepada siapa? Minta doa selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah musyrik. Katanya umroh, katanya taat agama, tapi nggak paham itu musyrik. Berdoa kepada selain Allah itu telah memusyrikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan katanya dia minta sama Yesus. Inilah contoh orang yang tidak berilmu, tetapi di dalam kesaksiannya dia mengaku sebagai orang yang taat agama, terus mengaku sebagai haji, ustadz lah, ustazah lah, macam-macam pengakuan orang murtadin ini, tetapi dari mulutnya tidak ada keilmuan yang keluar. Ya, malah kalau kita melihat seperti ini bertambah keimanan kita. Karena apa? Orang yang berilmu itu sangat tidak mungkin untuk menjadi murtad, ya. Karena apa? Dia paham tentang ilmu agama Islam, kecuali ya dia murtad karena urusan perut atau bawah perut. Nah, itu kemungkinan ada gitu ya, bukan karena keilmuan. Sekarang mari kita lanjut lagi yuk. Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu, waktu itu 1 minggu saya diberi sehat dan
saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya, kamu berjanji akan ikut saya. Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan waktu itu saya tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya ada udah dicadar, katanya. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Iya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja, itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita, saya masih belum percaya Tuhan Yesus dalam arti kayak aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu dan yang Baik, itulah videonya. Dia ingin merasakan Tuhan secara nyata. Artinya di sini, sewaktu di Islam dia tidak pernah belajar gitu ya. Nah, jadi itulah teman-teman, bagaimana Ustadz ini tidak terima dia ya, mendengarkan kesaksian yang sudah mengikuti Yesus atau yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berbagai macam alasan dia, seperti yang kita dengarkan tadi ya, dia memvonis, dia berkata, dia yakin kalau dari kecil itu adalah kafir ya, mengkafir-kafirkan dia ya. Dan dia juga berpikir teman-temannya, dia katakan merasa sayang sekali uang itu digunakan untuk naik haji, tetapi tidak ada gunanya ya, artinya tidak ada pertumbuhannya ya. Jadi lebih baik digunakan uang itu untuk mencari ilmu agar lebih dalam lagi ya, belajar ya saudara kita ini untuk mendalami Islam kira-kira begitu lebih lagi ya, supaya dia tidak murtad. Nah, sangat berbeda sekali ya kalau mau belajar kepada Tuhan Yesus. Kalau seseorang itu mau mencari Yesus, tidak perlu dengan cara seperti itu ya, tidak perlu menggunakan uang begitu banyak ya. Kalau kita berdoa pun Tuhan bisa datang berbicara kepada kita ya, seperti saudara kita tadi ya, kesaksiannya. Bagaimana dia berkata, Tuhan, kalau benar-benar Tuhan ada di hidup saya, mari tunjukkan ya, dan mari sembuhkan saya dan lain sebagainya. Tuhan bisa datang ya. Jadi tidak bisa dibayar dengan uang ya. Kalau kita rindu Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, tidak ada persyaratan apapun, hanya hati kita, komitmen kita, iman kita, itu saja ya. Jadi tidak perlu mempersiapkan uang sekian banyak baru kita dapat ilmu di dalam Tuhan atau dapat iman. Tetapi hati kita yang terutama ya. Ya, kalau kita mencari Tuhan, maka kita mendapatkannya. Ya. Kata firman Tuhan, ketoklah pintu maka bagimu akan dibukakan. Dan itu firman Tuhan. Dan jika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya maka terjadi apa yang diceritakan oleh saudara kita ini tadi. Dia boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dia boleh merasakan damai dari Tuhan. Dan dia merasakan perbedaan itu ya. Walaupun tadi ya, Ustadz itu menyakal semuanya kesaksiannya. Padahal, saya ulangi lagi perkataan saya teman-teman. Sebenarnya kesaksiannya sangat memberkati. Dia tidak menyakiti hati umat agama lain ya. Dia tidak menghina agama sebelumnya ya. Tetapi dia menceritakan apa yang dialami dengan rendah hati ya. Jadi itulah teman-teman ya. Begitulah
mereka-mereka ini tidak terima kalau ada yang menemui kebenaran di dalam Yesus. Ya. Tetapi ketika ada seorang mualaf, mereka menghina Yesus, mereka menghina kekristenan, mereka tidak pernah berkata itu dan begini. Tidak. Mereka tidak banyak komentar ya. Padahal seperti yang kita ketahui, Ustaz Yahya Waloni dan juga Kainaman dan banyak lagi teman-teman, ya. Mereka ngaku-ngaku pendeta, ya. Seperti Umi Irene, dia mengaku-ngaku biarawati. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, mereka menghina Tuhan orang Kristen. Nah, kalau kita bandingkan dengan saudara kita ini tadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia tidak menghina, ya, dia tidak kudengarkan menghina agama sebelumnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman, mari kalian berikan pendapat kalian dalam hal ini dan masukkan dalam hal ini, dan saya juga terus memohon dukungan doanya dalam pelayanan dalam channel ini agar channel ini diberkati oleh Tuhan, dan kerinduan saya agar juga setiap orang yang melihat video dalam channel ini diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir cerita kita ini, teman-teman, saya ajak kita melihat kesaksian saudara kita ini supaya lebih lengkap lagi. Karena tadi yang sudah kita dengarkan dan sudah kita lihat, sebagian dipotong-potong oleh Ustadz. Jadi mari kita saksikan, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menyaksikan. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan, waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa segala macem. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman, dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu, waktu itu 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya, kamu berjanji akan ikut saya.
Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan waktu itu saya tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya ada udah dicadar, katanya. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Iya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja, itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis. Terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita, saya masih belum percaya Tuhan Yesus dalam arti kayak aku pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu dan yang tadinya saya tidak mau dibaptis karena beliau menginjili saya dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan berkenan, tolong siapkan hati saya untuk menjadi anak Tuhan Yesus dan bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menyelamatkan keluarga saya juga Tuhan. Dari situ saya nggak lama, bulan 6 tanggal 24 saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai sejahtera. Apapun masalah yang saya hadapi, biasanya saya itu emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan hidup saya. Dan saya juga pernah ketahuan sama mama saya karena kebetulan orang tua saya belum tahu kalau saya Kristen. Beliau nemuin satu buku pelajaran dasar kekristenan dan di situ mama saya bilang, ini apa gambar Tuhan Yesus, buang nggak bukunya, sobek-sobek nggak. Dari situ saya nangis, kataku tuh jangan, ini punya temen aku bilang gitu kan. Terus malamnya aku mimpi mama aku mau bunuh aku gara-gara aku ngikut Tuhan Yesus. Terus aku bilang, nggak apa-apa mama bunuh saya, tapi saya mau ikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Saya nggak mau lepas dari Tuhan Yesus, saya rela mati demi Tuhan Yesus. Di mimpi saya seperti itu, bangun tidur saya nangis.